Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Sodik dengan NIM 2410611184. Di sini saya akan menjelaskan pengertian norma. Pengertian norma yaitu secara sederhananya norma itu merupakan kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma sendiri sering dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Yang dimana tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa jenis norma dalam masyarakat. Yang pertama yaitu terdapat norma agama, yang sumbernya yaitu dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa atau bisa berupa kitab suci. Yang sanksinya itu berupa dosa atau sanksi yang bersifat tidak langsung dan diyakini akan diterima di akhirat. Yang kedua yaitu norma kesusilaan atau moral yang sumbernya dari hati nurani manusianya itu sendiri dan sanksinya berupa penyesalan diri, rasa bersalah, dan rasa malu pada diri sendiri. Yang ketiga yaitu norma kesopanan atau adat maupun sosial. Sumbernya itu dari pergaulan masyarakat atau kesepakatan adat istiadat setempat. Dan sanksinya itu bisa berupa cemoohan, gunjingan, atau dikucilkan dari pergaulan tersebut. Yang keempat yaitu terdapat norma hukum yang sumbernya itu berasal dari negara atau pemerintah atau melalui lembaga resmi. Yang sanksinya itu tegas, nyata, dan memaksa seperti denda, penjara, atau hukuman mati. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan norma hukum dengan norma lainnya. Ya, persamaannya yaitu yang pertama sama-sama merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu sama-sama bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sama-sama memiliki sanksi bagi pelanggarnya, meskipun bentuk sanksinya ini berbeda-beda. Dan perbedaan utamanya yaitu bisa kita lihat dari sifatnya. Norma hukum ini bersifat memaksa atau imperatif, yang dimana negara memiliki aparat untuk memaksakan aturan tersebut. Sedangkan norma lainnya ini tidak selalu memaksa secara fisik atau langsung oleh aparat. Dan bisa kita lihat juga dari sanksinya. Norma hukum ini sanksinya bersifat tegas dan nyata seperti penjara ataupun denda, dan bisa dilaksanakan seketika oleh penegak hukum. Sedangkan norma lainnya ini bersifat abstrak dan sosial, seperti dosa, rasa malu, ataupun cemoohan. Sumbernya juga berbeda. Norma hukum ini sumbernya dari lembaga resmi negara seperti DPR, pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan norma lainnya ini bersifat dari Tuhan, hati nurani, ataupun komunitas dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir yang mungkin saya bisa berikan contoh yaitu perbedaan dari bentuknya. Norma hukum ini bentuknya umumnya ini tertulis dan dikodifikasikan, sedangkan norma lainnya ini umumnya tidak tertulis kecuali norma agama yang terdapat dalam kitab suci. Lalu juga saya akan menjelaskan mengenai sistem norma, yaitu sebelumnya sistem norma ini berbicara mengenai bagaimana norma-norma tersebut tersusun dan bekerja dalam sebuah tatanan. Yang dalam konteks hukum Indonesia, sistem norma menganut prinsip hierarki. Sistem norma ini mengacu pada teori Stufenbau dari Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang. Yang pertama yaitu ada norma dasar atau Grundnorm yang di Indonesia ini tersebut terdapat Pancasila, yang dimana ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua yaitu ada norma konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu norma undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Dan yang keempat yaitu norma pelaksana, yaitu peraturan pemerintah, perpres, hingga perda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama aku Danica Rizkia Putri dengan NIM 2410611139. Di sini aku akan menjelaskan mengenai hukum sebagai norma, hukum dinamis, dan juga dinamika norma hukum. Hukum dilihat dari perspektif sebagai norma itu bukan hanya sekadar teks atau peraturan tertulis, tapi menjadi pedoman perilaku yang mengatur bagaimana manusia bertindak di masyarakat. Sederhananya, norma itu menjadi peraturan atau pedoman tentang apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Maka dalam konteks hukum sebagai norma, hukum itu berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai ketertiban, keadilan, dan juga kepastian. Contohnya, dalam KUHP ada larangan untuk pencurian. Itu bukan hanya sekadar teks, tapi norma menuntun masyarakat agar tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Jadi, hukum dipahami sebagai sistem aturan yang mengatur perintah, larangan, dan izin untuk menciptakan keteraturan sosial. Nah, kalau dalam konteks hukum dinamik, hukum itu tidak statis, melainkan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Karena masyarakat itu terus berubah, dimulai dari perkembangan teknologi, ekonomi, budaya, dan juga sosial. Maka dari itu, hukum harus beradaptasi supaya tetap relevan. Contohnya, dulu belum ada aturan yang mengatur soal transaksi digital, tapi sekarang sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, hukum juga bersifat dinamis karena berkembang seiring adanya perubahan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya masyarakat. Nah, untuk dinamika norma hukum itu bicara tentang pergerakan atau perubahan dari isi norma hukum itu sendiri yang meliputi dari bagaimana norma hukum itu lahir, diterapkan, dan juga disesuaikan. Sebagai contoh, dulu norma hukum soal perkawinan itu hanya mengatur pernikahan secara agama, tapi sekarang norma itu berkembang menjadi aturan yang mengatur tentang pernikahan sipil, pencatatan nikah, bahkan hak dan kewajiban dalam perkawinan itu. Artinya, dinamika norma hukum itu berarti gerak atau perubahan dari isi atau penerapan norma hukum itu seiring dengan berkembangnya nilai dan kebutuhan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Herlan Hanggata Badus dengan NIM 2410611188. Setelah kita belajar tentang apa itu norma, jenis-jenis norma, sistem norma, hukum dinamik, dinamika norma hukum, sekarang saya akan membahas 3 poin, yaitu wujud norma hukum berpasangan, validity, dan efisiensi. Pertama, kita akan membahas apa sih itu wujud norma hukum. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa tidak semua hukum itu bentuknya sama. Dan di bangku perkuliahan kita belajar bahwa norma itu dibagi menjadi tunggal dan juga berpasangan. Tetapi, jika kita telaah lebih dalam lagi, kita harus melihat terlebih dahulu nih teman-teman. Siapa sih sasaran norma ini? Nah, ada namanya wujud norma umum abstrak, di mana wujud norma ini sasarannya adalah semua orang dan juga berlaku terus-menerus. Contohnya, seperti undang-undang yang berisi barang siapa mencuri, dia dihukum untuk siapapun dan kapanpun, berlaku terus-menerus. Tetapi ada juga wujud norma individual konkret, yang dimana sasarannya hanya orang tertentu saja dan dilaksanakan hanya sekali saja teman-teman, sampai selesai, tidak berlaku terus-menerus seperti yang tadi. Contohnya, seperti surat tilang, yang dimana tidak semua pengendara yang lewat terkena tilang, hanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu ditilang. Dan setelah selesai prosedur penilangan, tidak ada sanksi lanjutan, karena dia sudah menyelesaikan dan juga menerima konsekuensinya. Nah, jadi itu terlihat perbedaan kedua wujud norma hukum ini teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu norma berpasangan, yang dibagi menjadi 2, norma primer dan juga norma sekunder. Norma primer merupakan sebuah perintah dan contohnya seperti jangan membunuh. Sedangkan norma sekunder merupakan sebuah sanksi. Seperti kalau membunuh dipenjara paling lama 15 tahun. Nah, hubungan antara norma primer dan juga norma sekunder ini bukan sebab akibat ya teman-teman, tetapi hubungan ini namanya Zurechnang atau pertanggungjawaban, di mana sanksi itu dijatuhkan karena ada otoritas yang membebankan tanggung jawab itu dan bukan terjadi secara otomatis oleh alam. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin ketiga, yaitu validity dan juga efisiensi. Nah, validity atau keabsahan merupakan sebuah aturan
sah kalau dibuat oleh pejabat berwenang dan prosedurnya benar. Sedangkan efisiensi atau daya guna merupakan sebuah kenyataan lapangan di mana apakah aturannya itu beneran dipatuhi masyarakat dan ditegakkan aparat atau tidak. Nah, menurut pandangan Hans Kelsen, beliau dalam hubungan antara validitas di mana beliau memperkenalkan konsep des way to do, yaitu hukum menjadi gugur karena tidak efektif. Jadi, aturan yang valid tapi nggak pernah efektif, lama-lama akan menjadi mati, alias jadi sampah hukum. Jadi teman-teman, hukum yang baik itu harus sah secara yuridis dan juga tajam secara sosiologis. Halo semua, aku Salihania Hadi dengan NIM 24106111373. Di sini aku akan membahas 3 aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu jenis norma, penormaan, atau metode penormaan. Yang pertama, mengenai jenis norma dalam peraturan perundang-undangan. Norma adalah rumusan yang menentukan bagaimana hukum bekerja. Ada norma perintah yang mewajibkan tindakan tertentu melalui kata wajib dan harus, serta norma larangan yang melarang suatu perbuatan dengan frasa dilarang atau tidak boleh. Selain itu, ada juga norma kebolehan yang memberikan diskresi melalui kata dapat atau boleh, dan norma sanksi sebagai akibat jika perintah atau larangan dilanggar. Terdapat juga pula norma definisi yang menjelaskan makna istilah di bagian ketentuan umum, serta norma delegasi yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan yang lebih rendah, biasanya dengan frasa diatur lebih lanjut, teman. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu penormaan, yaitu proses mengubah gagasan atau tujuan hukum menjadi rumusan pasal yang jelas dan operasional. Proses ini dimulai dari mengidentifikasi nilai atau masalah yang ingin diatur, menentukan objek pengaturannya, memilih jenis norma yang tepat, kemudian merumuskannya dengan bahasa hukum yang konsisten sesuai dengan teknik dalam lampiran kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setelah itu dilakukanlah harmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, lalu difinalisasi ke dalam struktur aturan. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan ketentuan yang mudah dipahami, tidak multitafsir, dan memberikan kepastian hukum. Kemudian masuk kepada yang terakhir, yaitu metode penormaan. Metode perintah digunakan untuk membuat kewajiban, sedangkan metode larangan dipakai untuk mencegah tindakan tertentu. Metode kebolehan merumuskan pilihan atau kewenangan, sementara metode delegasi dipakai untuk menyerahkan rincian ke aturan di bawahnya. Metode sanksi menentukan konsekuensi pelanggaran, dan metode definisi dipakai untuk menetapkan batasan istilah. Ada juga metode atribusi dan limitasi yang memberikan atau membatasi kewenangan pejabat. Melalui metode inilah pasal-pasal hukum dibuat sistematis dan dapat diterapkan dalam praktik.